Sifat kemagnetan yang dipunyai beberapa benda telah diketahui sejak lama. Orang telah mengenal jarum kompas yang memiliki sifat kemagnetan. Warga belajar, magnet bukan sesuatu hal yang asing bagi kalian, sebab mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak peralatan di sekitarmu yang memanfaatkan sifat-sifat kemagnetan. Beberapa di antaranya adalah mikrofon, loudspeaker, dan masih banyak lagi. Bahkan sifat-sifat kemagnetan digunakan pada peralatan-peralatan berat. Misalnya, untuk mengangkat atau memindahkan beban-beban berat di pabrik atau pelabuhan. Magnet yang digunakan dalam contoh-contoh tadi terbagi atas dua jenis, yakni magnet permanen atau magnet tetap dan elektromagnet atau magnet temporer. Magnet temporer atau elektromagnet adalah suatu benda logam yang bersifat magnet selama ada aliran listrik di sekitarnya. Bila aliran listrik terhenti, maka benda itu kehilangan sifat kemagnetannya. Sedangkan magnet tetap ialah suatu benda yang telah memiliki sifat kemagnetan secara alamiah. Bentuk magnet tetap bermacam-macam. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk ladam, dan ada pula yang berbentuk silinder. Magnet bersifat menarik benda-benda logam yang berada di dekatnya. Setiap magnet, apapun bentuknya, selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara disingkat U dan kutub selatan disingkat S. Kutub utara dan kutub selatan selalu tarik-menarik di antara keduanya. Sedangkan terhadap benda logam bukan magnet di sekitarnya, kedua kutub bersifat menarik benda itu sampai menempel. Mari kita lihat peragaan berikut yang membuktikan magnet berlawanan kutub tarik-menarik dan magnet sama kutub tolak-menolak. Jika kutub yang sama, misalnya utara dengan utara, didekatkan, keduanya saling tolak-menolak. Seandainya kita paksa dekatkan, namun begitu dilepaskan keduanya kembali saling menjauh. Begitu pula jika kutub selatan dengan selatan saling tolak-menolak. Tetapi jika kutub utara dengan selatan didekatkan, keduanya akan saling tarik-menarik. Hal yang sama terjadi pada semua jenis magnet. Magnet tetap alamiah pertama ditemukan ribuan tahun yang lalu. Kini, magnet permanen telah banyak diproduksi untuk berbagai keperluan. Magnet permanen dapat dibuat dengan cara induksi listrik dan dengan cara gesekan. Cara pertama yaitu dengan induksi listrik. Sepotong besi atau baja yang akan dibuat magnet ditempatkan di dalam koil atau selongsong kawat beraliran listrik. Setelah jangka waktu tertentu, aliran listrik dihentikan, maka besi atau baja tadi akan menjadi magnet permanen. Sedang cara kedua untuk membuat magnet dengan cara gesekan. Magnet permanen digesek-gesekkan pada sebatang besi atau baja, bukan magnet.
Setelah digesekkan berulang-ulang, maka baja yang tadinya bukan magnet, kini telah jadi magnet. Kini, benda logam seperti paku dan sejenisnya akan tertarik menempel pada baja atau besi tadi. Kita akan memasuki segmen 2 dari program ini. Namun sebelumnya, mari kita kembali ke hal-hal penting dari materi segmen 1. Kerjakan soal-soal ini di buku latihanmu. Jarum kompas pada hakikatnya merupakan sebuah magnet. Coba kalian perhatikan peragaan berikut. Jika sebatang magnet digantungkan secara bebas pada seutas tali, maka magnet itu akan selalu menunjuk arah utara selatan bumi. Bagaimana kalau batu magnet ini saya putar sedikit saja? Putar saja. Kembali lagi ke posisi semula ya. Mengapa demikian? Bumi yang kita diami ini merupakan sebuah magnet yang mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Seperti telah dijelaskan di awal, bahwa dua magnet berbeda kutub saling tarik-menarik. Itu sebabnya kutub selatan batang magnet selalu tertarik ke arah kutub utara bumi, dan kutub utara batang magnet selalu tertarik ke arah kutub selatan bumi. Itu sebabnya jarum kompas selalu mengarah ke utara selatan bumi.
Sejak beberapa abad lalu, telah diketahui bahwa jarum kompas tidak menunjuk tepat kutub utara bumi, tetapi menyimpang beberapa derajat ke arah barat. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kutub utara magnet bumi terletak 1.200 mil menyimpang ke arah barat. Penyimpangan ini disebut deklinasi. Besarnya sudut deklinasi dihitung dari garis lurus utara selatan bumi. Terjadinya deklinasi dapat digambarkan dengan percobaan sederhana berikut ini. Lingkaran kita anggap sebagai bumi. Garis vertikal menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan bumi. Garis horizontal menghubungkan arah barat dengan timur bumi. Magnet sebagai kutub magnet bumi dan panah sebagai jarum kompas. Jika kutub utara magnet bumi terletak tepat di kutub utara bumi, maka jarum kompas akan menunjuk ke arah kutub utara bumi. Tetapi karena letak kutub utara magnet bumi letaknya sekitar 1.200 mil ke arah barat dari kutub utara bumi, maka penunjukan jarum kompas menyimpang ke arah barat. Penyimpangan ini disebut deklinasi. Besarnya sudut deklinasi berbeda untuk masing-masing tempat di bumi. Di Jakarta misalnya, sudut deklinasi 10 derajat. Ini artinya jarum kompas menunjuk ke arah 10 derajat dari kutub utara bumi. Pengetahuan tentang deklinasi banyak dimanfaatkan utamanya di dunia penerbangan untuk mencari lokasi tujuan. Peristiwa lain yang berhubungan dengan magnet bumi ialah inklinasi. Peristiwa inklinasi dapat digambarkan sebagai berikut. Lempeng panah kita anggap sebagai jarum kompas. Batang magnet kita anggap sebagai magnet bumi. Jika posisi jarum tepat berada di tengah-tengah medan magnet bumi, jarum sejajar garis horizontal. Tetapi, jika posisi jarum lebih dekat ke kutub utara magnet bumi, posisi jarum akan miring ke kiri. Sebab dalam posisi ini, gaya tarik kutub utara magnet bumi lebih besar daripada gaya tarik kutub selatan magnet bumi. Sebaliknya, jika posisi jarum lebih dekat ke arah kutub selatan magnet bumi, maka jarum akan miring ke arah kutub selatan bumi. Sudut yang terbentuk antara jarum dengan garis horizontal disebut inklinasi. Kerjakan soal-soal ini di buku latihanmu.
sebelum mengakhiri program ini, simak hal-hal penting dari pelajaran hari ini.